Om Swastiastu Swara. Doa selesai. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum dilanjutkan dengan pembelajaran, bagaimana kabar kalian? Siap, baik. Sehat semua? Siap, sehat. Baik, ya, untuk hari ini yang kita lanjutkan dengan pelajaran ya. Untuk pembelajaran sebelum itu mari kita ucapkan apa namanya ya SMK kita ya. Oke. Baik, perhatian ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Pondok Kurang Jaya. ya. Baik, terima kasih. Setelah itu ya mungkin kalian masih ingat ya dengan salah satu lagu wajib Indonesia. Mungkin kalian masih ingat yang apa namanya Indonesia Pusaka. Nah, coba kalian nyanyikan ya terkait dengan lagu Indonesia Pusaka. Ya, masih ingat nggak liriknya kalian? Masa? Iya. Coba ya kalian nyanyikan dulu. Coba dengarkan ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ya. Terlebih dahulu yang memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dosen Bapak. Ya, ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Ya, periode 3 tahun. Ya, periode 3 tahun. Periode 3 tahun 2024. Ya, ini nama saya. Nama saya Kisweta dengan nomor peserta PPG 97525556130092. NIM PPG 2311181311. Nomor induk ke pendudukan 510704010707 920120 yang nama Kisweta. Nah, ini nomor pendaftaran saya ya, baik. Untuk itu ya sekarang saya akan melanjutkan dengan pembelajaran terkait dengan pembelajaran apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu dan minggu sebelumnya. Mungkin kalian masih ingat ya tentang apakah itu yang kalian pelajari? Sejarah ya, sejarah. Baik, sebelum dilanjutkan pada sejarah ya perlu Bapak juga melihat kehadiran kalian ya, karena kehadiran ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Arif Marsennya mana orangnya? Ayu Juwita, Purnama Dewi,
Indayani, Nisna Juliantari, Hadir. Widi Asik, Hadir. Desi Ulantari, Izin. Hadir. izin. Juliantari, Herianti, Ali Mahasti, Nana Desi Aulia, Hadir, Pak. Neni Puspitasari, Ajarin, Bu. Wayan Sri Gayatri. Hadir. Ya, ada yang belum Pak kali namanya? Sudah. Ya, semuanya ya hanya satu yang tidak hadir hari ini ya. Ya. Baik kan? Sebelumnya kalian sudah pasti belajar di rumah ya. Ya. Nah, untuk sebelum dilanjutkan perlu kalian ingat ya pelajaran minggu yang lalu tentang apa itu? Sejarah. Ya, sejarah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Apa itu sejarah? Sebuah peninggalan. Ya, coba angkat tangan. Ya, ini ya. Nah, minggu yang lalu kalian sudah pelajari tentang kodifikasi Weda, ya. Iya. Untuk di sana sudah kalian pelajari tentang isi Weda. Ya, isi Weda apa saja masih ingat? Ya, Weda itu ada berapa? 2. Nah, kalau dilihat dari kodifikasinya, Weda itu dapat dibagi 2 ya. Betul itu. Nah, ada Weda apa saja? Suci dan seperti. Ya, Sruti dan Semerti. Nah, kemudian kodifikasi itu adalah pengelompokan daripada Weda itu sendiri ya. Nah, terkait dengan kodifikasinya itu kalian sudah buat ya, mungkin ya kalian masih ingat dan silakan kalian ingat kembali dan pelajari terus. Ya, berkaitan dengan itu ya di dalam apa agama Hindu itu juga terdapat atau ada sejarahnya ya. Kenapa sih kalian di Indonesia ini memeluk agama Hindu kan begitu ya? Ya. Nah, itu sudah tentu ada sejarahnya berupa peninggalan-peninggalan di masa lalu yang tertulis ya. Betul. Nah, kita lanjutkan ya, yang kita pelajari sekarang adalah peninggalan sejarah agama Hindu. Nah, itu pernah kalian dengar sebelumnya? Nah. Ya, baik kita lanjutkan ya. Untuk hari ini Bapak sampaikan untuknya saja, nanti setelah itu Bapak kasih diskusi. Nah, disinilah kembangkan lagi ya. Berdasarkan atas apa diskusi kalian bisa kembangkan. Pembelajaran itu adalah yang pertama peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, zaman Brahmana dan zaman Upanishad. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ya, peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu di India, kerajaan Maurya, Gupta, Andhra dan Pallava. Itu yang pertama di India. Nah, selain di India, nah ada juga peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di Cina. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya peserta didik memahami dan mampu menganalisis perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran terkait dengan sejarah agama Hindu ya. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan,
pertanyaan. Ya, coba kalian pikirkan ya. Apa yang anak-anak ketahui tentang zaman Meda? Apa itu zaman Meda? Ada yang tahu? Ya, silakan kalian lihat di internet. Ya, apa itu zaman Meda? Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Periode dalam sejarah Hindu yang berlangsung antara 1500 sebelum Masehi dan 600 sebelum Masehi. Ya, bagaimana dengan yang lain? Benar? Benar ya? Ya, kasih tepuk tangan buat siapa namanya? Ini Ya, itu ya. Apa yang anak-anak ketahui tentang zaman Weda? Itu benar sekali, zaman Weda ini berkembang pada awalnya itu dari bangsa Arya menuju ke bebas Hindu. Ya, kita lanjutkan. Nah, menurut anak-anak, benarkah agama Hindu itu berasal dari India ataukah sebelum Hindu masuk ke Nusantara? Di Nusantara sudah ada agama? benar. Ya, benar. Ya, yakin benar. Benar. Coba. Menurut anak, benarkah agama Hindu berasal dari India ataukah sebelum Hindu masuk ke Nusantara? Di Nusantara sudah ada agama? Ya, benar. Ya. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, jika benar, ini ditanyakan benar kan? Di Indonesia apakah sudah ada agama? Kalau jawabnya belum, apa jika benar belum adanya Hindu di India ke Nusantara, ini ada agama di Nusantara, agama apakah namanya? Agama apa kira-kira anak? Ini Buddha. Buddha. Kepercayaan animisme dan hinotisme. Ya. Lain-lain ada yang menemukan? Dari mana tangan? Yang bisa. Nah, itu ada zaman Weda. Apa sih zaman Weda ya? Nah, zaman Weda ini dari datanya Sungai Arya mulai mendatangi lembah Sungai Sindu ya. Itu diperkirakan atau pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini sudah berhasil memodifikasikan kitab mantra menjadi satu Weda. Ya. Nah, kemudian ada zaman Brahmana. Nah, zaman Brahmana ini juga ditandai dengan adanya upacara persembahan kepada para dewa. Ya. Nah, kemudian yang kedua disusunnya tata cara upacara pelaksanaan keagamaan yang teratur. Itu sudah mulai pada zaman Brahmana. Nah, kemudian ada kegiatan keagamaan ditandai dengan ritual upacara yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Apa lagi selain itu? Ya, itu. Nah, kemudian mendorong lahirnya banyak bisu pada zaman Brahmana. Pada zaman Upanishad, bukan zaman Brahmana. Nah, pada zaman Upanishad itu mendorong lahirnya banyak bisu. Ya, namanya bisu? Tidak? Ya. Kalau bisu itu adalah orang-orang yang hadir dalam filsafat. Ya, pada zaman dibilang banyak. Ya, orang-orang hadir dalam filsafat. Nah, kemudian lahirnya konsep ajaran filsafat, ajaran darsana, biasa dan Purana. Kemudian lahirnya konsep Pancasrada.
Nah, itu kerajaan Hindu di Indonesia. India. Ya, kerajaan Hindu di India. Ada kerajaan India. Ini berdiri sekitar 320 sebelum Masehi. ya, ini oleh Chandragupta ya. Nah, kemudian ada kerajaan Buddha, yaitu berdiri sekitar abad keempat Masehi. Ya, kekuasaan Samudra. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan ada kerajaan Andhra. Ya, ada lagi selain itu. Nah, kerajaan Andhra ini berdiri dekat Sungai Godavari abad pertama sebelum Masehi. Ya, pada masa pemerintahan Krishna I. Nah, kemudian kekuasaan dinasti Han setelah dinasti Qin ini berada di mana? Cina. Nah, benar kan Cina? Ya. Nah, kerajaan Hindu di Cina. Itu adalah kekuasaan dinasti Han setelah dinasti Qin. Itu pada tahun 206 sampai 221 Masehi. ya. Nah, kalian berdiskusi ya. Baik. Sebelum berdiskusi ya, kita tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Nah, silakan kalian bentuk kelompok dulu. Itu kelompok berapa orang? 3. Ya, 4 sampai 5 orang ya. 6 ya, 5 sampai 6 orang ya. Silakan bentuk kelompok dulu. Itu kan juga Pak, ada 3 kelompok, ini 3 ada kelompok. Iya, langsung balik badan. Ya, baik, balik badan aja. 3 kelompok. Dari permasalahan berikut. 1. Setelah memperhatikan tayangan PowerPoint tersebut, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan dan melakukan browsing melalui media internet sesuai dengan pembagian materi yang diperoleh. Nah, kelompok 1 silakan kalian diskusikan zaman beda. Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Sekarang silakan kalian diskusikan lagi, kembangkan lagi. Ya, nanti hasil diskusinya ya kalian presentasikan ke depan kelas. Ya, itu. Nah, kemudian kelompok kedua, zaman Brahmana. Ya, itu. Kemudian yang kelompok ketiga itu zaman Upanishad. Ya, silakan diskusikan. Ya, bersama kelompoknya. Jika ada yang belum mengerti atau perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya. Gitu. Nanti isi nama kelompoknya ya. Nah, kalian mempresentasikan ke depan atau minta hasil pekerjaannya itu dikumpulkan. Ya.
cari sebanyak banyaknya pada belakang. Bukan pengertiannya sudah ya. Gitu. Misalnya zaman Upanishad, apa yang kalian ketahui tentang zaman Upanishad itu? Ya, selain yang sudah ditayangkan tadi. Ya. Sehingga pengetahuan kalian itu dengan kalian berdiskusi kelompok ini bisa berkembang, ya, kalian saling mengisi. Ya. Semuanya selesai, baru kalian presentasi ke depan. Untuk kalian presentasikan ke depan kelasnya. Ya, yang lain tolong memperhatikan, dan jika perlu ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada temannya, dan ya bagi yang kelompok jika sesuai ke depan juga harus siap memberikan jawaban kepada teman-teman. Ya. Ya. Bisa dipahami? Siap. Bisa. Nah, baik, kalau begitu ya, Bapak kasih kesempatan kepada kelompok 1 dulu ke depan presentasikan hasil pengerjaannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan zaman Weda. Zaman Weda merupakan periode penting dalam sejarah Hindu yang mencerminkan perkembangan awal peradaban dan kebudayaan Weda dengan periode waktu yang berlangsung pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Diketahui, penurunan Weda, umat Hindu percaya bahwa Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman, penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Ajaran Weda mengandung nilai-nilai universal yang bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Kata Weda berasal dari akar kata Sanskerta yaitu Ved, yang maknanya adalah mengetahui. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, kami akan memberikan jawaban. Baik, sebelumnya mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Negara Wiliase. Sini saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi zaman Weda? Ya, apa yang melatar belakangi zaman Weda? Izin menjawab.
terima kasih atas jawabannya. Jawaban bisa saya terima. Bagaimana dengan yang lain? Apa bisa mungkin menanggapi daripada pertanyaan jawaban temannya tadi? Siap. Ya, kelompok lain ada yang bisa menanggapi pertanyaan temannya tadi selain kelompok 1? Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, gunakan kesempatannya dengan baik. Ada? Tidak? Puas dengan jawaban temannya? Siap, puas. Baik, kalau begitu kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya begitu cepat tetapi kenangannya masih melekat. Iya, bagus sekali. Ya, silakan. Baik, itu sudah dari kelompok 1 ya, sudah membawakan hasil kurnya ke depan. Itu sudah bagus ya, itu zaman Weda. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua. Kurang taman gali. Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang zaman Upanishad. Sebelumnya, perkenalkan, kemarin pada hari pertama Desi, kemudian Duma. Saya adalah Suryani abad 16. Tadi absen 12. Saya dengan Desi Aulia nomor absen 19. Zaman Upanishad bisa disebut juga periode. Upanishad adalah salah satu periodisasi dari perkembangan kebudayaan India. Yang melatar belakangi zaman Upanishad karena manusia pada saat itu kemudian merasa terbebani dengan aturan-aturan upacara yang ketat dan memakan biaya tinggi. Baik, apa mau ada yang bertanya? Sini saya ingin bertanya pada kelompok 3, bagaimana perkembangan agama Hindu di zaman Upanishad? Perkembangan agama Hindu di zaman Upanishad. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan kami? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gayatri. Sama ini bermula pada tahun 400 sebelum Masehi. Ajaran Upanishad ini berkaitan dengan pergerakan dalam jiwa agar mencapai kebahagiaan serta kesadaran. Pada masa ini, banyak masyarakat tinggal di lembah sungai, gangga, dan profesi sebagai pedagang. Setuju? Tidak bisa. Ada yang dapat lain? Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja peninggalan pada zaman Upanishad? Ya, apa saja peninggalan pada zaman Upanishad? Peninggalan pada zaman Upanishad. Kemudian saya mendapat pertanyaan dari Widi. Peninggalan pada zaman Upanishad adalah kitab Upanishad yang merupakan bagian dari kitab suci Veda. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Jawaban saya terima. Terima kasih atas jawaban. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, di PDIPRI ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang menjadi pokok pikiran pada zaman Upanishad?
Ya, apa yang menjadi pokok pikiran pada zaman pada saat ya? Pertanyaan yang bagus ya. Iya. Dari sisi pertanyaan dari Indah, pokok pikiran dari sama Upanishad adalah membahas banyak konsep tentang Tuhan atau Brahman, manusia dan Atman, awal dan akhir semesta, kematian, karma, dan destinasi kami. Ya, bagaimana bisa diterima? Jawabannya bisa diterima, bisa. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Siap, tidak. Ya, sudah bisa dipahami tadi? Siap, sudah. Ya, kalau sudah ya mungkin sudah ada pertanyaan lagi dari temannya. Ya, silakan kalian. Baik, sekian dari kami itu dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Apa kalian lakukan presentasi ataupun bersama kerja kelompok kalian sudah kalian sampaikan ke depan lewat presentasi. Ya, di sini ada pemaparan, ya, ada tanya jawab dan semuanya ya sudah dapat mengerjakan tugas dengan baik, dengan bagus. Ya, baik yang bertanya, yang jawab, ya Pak Mati sudah bagus-bagus semua ya. Nah, baik, dari hasil diskusi kalian tadi, ya mungkin dapat Bapak ya, sempurnakan lagi sedikit. Ya, tadi sudah benar, sebenarnya sudah bagus ya. Nah, namun Bapak sempurnakan atau Bapak secara singkat saja menyampaikan ya, pada zaman Weda itu kehidupan masyarakat berada dalam fase pengujian kepada Tuhan. Nah, hal ini ditandai dengan lantunan hidung-hidung suci karena Catur Weda sebagai sumber hukum dalam kehidupan masyarakat saat itu ya. Nah, kemudian pada zaman Brahmana itu ditandai dengan upacara persembahan masyarakat kepada para dewa dan dengan disusunnya tata cara upacara pelaksanaan keagamaan yang teratur. Nah, pada zaman Weda Yuda sudah mulai atau dimulai penyusunan upacara keagamaan itu secara teratur. Ya, sehingga sampai saat ini juga penyusunan upacara itu ya dapat diwarisi ya. Nah, kemudian pada zaman Upanishad ini ditandai dengan lahirnya banyak biksu. Ya, biksu yang lahir pada saat itu dan masyarakat mulai memahami hakikat hidup, yaitu karma atau perbuatannya yang akan menyelamatkan diri manusia untuk mencapai kesempurnaan, sehingga pengetahuan tentang rahasia Brahman akan menjadi pokok pikiran pada masa itu ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Siap, tidak. Ya, bisa dipahami? Siap, bisa. Ya, lanjutkan lagi dengan kesimpulan. Ya, dari beberapa penyampaian tadi, ya dari penyampaiannya atau secara keseluruhan dapat Bapak simpulkan secara singkat saja. Peninggalan agama Hindu di India itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu pada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Nah, kemudian perkembangan agama Hindu mulai dari India, Cina, kemudian Indonesia. ya, Indonesia atau ke Indonesia, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Siap, tidak. Sudah paham? Siap, sudah. Baik, kalau sudah paham, sudah tentunya untuk mengukur tentang apa kemampuan kalian menangkap pelajaran apa yang disampaikan tadi. Ya, silakan kalian kerjakan dalam kertas lempiran ya jawaban daripada pertanyaan ini terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, sudah kalian bahas bersama. Ya, silakan isi nama, nomor absen, kelas. Ya.
Semua? Siap, sudah. Baik, kalau sudah silakan kalian hasil pekerjaan bukan ke depan. Pak, tugas kelompoknya ini. Ya silakan dikumpul semua tugas saja. Sudah semua? Siap, sudah. Ya baik ya, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ya nanti Bapak periksa lagi di rumah. Ya kira-kira ada yang benar semua? Ada. Berarti kalau kalian sudah dapat benar semua, berarti kalian sudah memahami dengan materi yang kalian pelajari tadi ya. Ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Sebelum ditutup ya, ini ada refleksi. Ya, refleksi awal sudah. Kemudian refleksi akhir peserta didik. Ya, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Siap, ada. Apa saja kesulitan? Ya, kalau ada kendala sudah tentu tidak ada kesulitan. Ya, namun di sini mungkin ada sudah kecilnya yang dapat kalian alami. Apa saja kesulitan siswa yang dapat diindikasi pada kegiatan pembelajaran? Nah, ini mungkin Bapak yang melihat tadi yang mengamati ya, ada sedikit saja mungkin ada kesulitannya. Ya. Apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? Ya, karena ya bisa ya karena ada kesulitan ya sudah tentu tidak ada masalah. Ya. Kemudian apakah seluruh siswa dapat diangkat tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? Ya nanti dibuktikan dengan hasil evaluasi kalian. Ya, itu bisa dipahami? Siap, bisa. Silakan sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Siap, tidak. Ya, kalau begitu silakan kalian pelajari apa yang telah Bapak berikan, yang kalian pelajari tadi, dan silakan pelajari kelanjutan daripada peninggalan sejarah agama Hindu itu ya. Itu berupa ya bukti-bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. Itu silakan kalian pelajari dan kita bertemu minggu yang akan datang. Ya, silakan kalian tutup dulu bukunya, masukkan ke lantai sebelum kita akhiri dengan doa dan para mesanti. Kita akhiri dengan berdiri dulu. Berdiri. Langsung para pesanti. Berdoa.